Kabari kalau mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia itu selalu menjadi tagline di pendidikan guru penggerak. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan pembahasan terhadap materi yang telah dipelajari oleh Pak Andrianto selama proses pendidikan program guru penggerak ini di angkatan berapa. Proses yang sudah dihadapi dan dilalui oleh Pak Andri itu menyelesaikan modul 1. Di setiap paket modul itu wajib untuk diimbaskan di sekolah. Jadi di setiap paket modul itu wajib untuk diimbaskan di sekolah. Hari ini Pak Andri berkesempatan akan mengimbaskan modul yang terkait di modul 1.4, berbicara budaya positif, dengan judul yang Pak Andri ambil, pembebasan visi membangun budaya positif. Jadi ia mengkaitkan materi dari modul 1.3 terkait visi guru penggerak dengan modul 1.4 budaya positif. Kepada Pak Andrianto untuk dapat dipersilahkan menyampaikan. Terima kasih Pak Moderator yang telah mengalahkan dalam acara hari ini. Di sini saya akan memberikan berbagi pembahasan visi membangun budaya positif. Karena saya salah satu peserta guru calon penggerak yang diharuskan mempunyai visi tersendiri untuk membantu visi SMA 1. Di sini kita ketahui visi SMA Negeri 1 Palembang itu adalah sekolah sehat, bermutu, berkarakter, dan ramah lingkungan serta berwawasan global. Nah, kita semuanya sudah mengetahui ini dan sebagian sudah dilaksanakan, tetapi bagaimana per individunya? Saya sebagai guru penggerak, saya mempunyai keinginan dan menjabarkan dari visi sekolah tersebut, yaitu mewujudkan siswa mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan menguasai teknologi. Nah, dari sini visi guru penggerak mendukung visi sekolah dengan ikut peran pembentukan karakter sekolah. Di sini impian saya untuk mendukung visi sekolah dan visi saya adalah murid impian. Impian itu artinya harapan. Impian saya tadi saya sudah sampaikan, itu mewujudkan siswa mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan menguasai teknologi. Cirinya apa? Cirinya pertama, dia bisa berkolaborasi. Ya, sini. Arti berkolaborasi itu ya selalu berdiskusi, bekerja sama, menyelesaikan tugas dan menuangkan ide secara musyawarah. Kemudian ciri kedua adalah mampu mempresentasikan hasil diskusi dan menjelaskan hasil pendapat ide, ya, siswa lain untuk mendapatkan timbal balik dari teman sekolah. Selalu semangat, menunjukkan antusias dalam pembelajaran. Kemudian dapat menyelesaikan secara mandiri. Nah, disinilah berpikir kritisnya, yaitu mandiri. Menguasai teknologinya apa? Berpikir kritis dengan menggunakan berbagai sumber. Sumbernya adalah menggunakan handphone, ya. Ini wujud peran guru untuk mewujudkan impian. Nah, di sini peran wujudnya. Pertama, kita pagi-pagi menyambut anak-anak untuk hadir datang, ya, dengan konsultan dengan senyum, saling kemudian mengikuti upacara untuk meningkatkan nasionalisme. Nah, di sini untuk mengembangkan religiusnya, anak sholat di musola secara bersama berjamaah.
dan mengikuti bakti sosial. Nah, terus bagaimana pembelajarannya? Kita langsung melakukan langkah-langkah pembelajaran sintaknya, yaitu berdoa, kemudian membuat asosiasi, nah yang ini cara mempraktekkan penggunaan teknologi yang saya lakukan itu menggunakan Google Sheet, di mana siswa bisa menggali sumber-sumber yang sudah kita buat dalam Google Sheet. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menciptakan kesepakatan dalam kelas ya, yang bertujuan untuk terciptanya tanggung jawab bersama dalam belajar. Apa itu keyakinan kelas? Ya, tadi tujuannya adalah mewujudkan ketertiban yang ada di kelas tersebut. Contohnya, kebenaran saya menjadi wali kelas kelas 11 IPA 6 ya. Yang pertama kali kita sepakati adalah siswa tepat waktu. Alhamdulillah hari ini saya cek tidak ada anak 12 IPA 6 tidak ikut apel. Karena apa? Kita sudah melakukan kesepakatan di dalam kelas. Jadi kesepakatan selanjutnya apa? Yaitu bertanggung jawab itu. Nah, selanjutnya di sini bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Nah, dalam menghadapi siswa bermasalah, sering kita bingung apa yang kita ambil, kontrol apa. Nah, di sini menurut Restoration School Discipline, yaitu dalam bukunya yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu melalui posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 berteman, pemantau dan manajer. Yang dimaksud dengan penghukum itu gimana? Anak langsung diberi sanksi, gitu kan? Kemudian membuat bersalah, kita seolah-olah anak itu merasakan bersalah, seolah-olah dia apa yang dilakukan itu benar-benar sudah melanggar gitu. Nah, posisi yang ketiga berteman. Berteman itu kita menganggap dia seperti teman dengan ucapan yang lemah lembut. Kemudian pemantau ini lebih tinggi ya, hanya melihat kondisi anak tersebut dan menyesuaikan aturan. Nah, sekarang manajer. Manajer ini lebih konstruktif ya, artinya lebih mendasar kalau dia anak tersebut melakukan kesalahan. Contohnya gini. Nah, di sini saya eksperimen ya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ketika siswa itu bersalah, yang kita lakukan pertama adalah menstabilisasikan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menyatakan keyakinan. Nah, dari sini saya membuat eksperimen berupa peristiwa live streaming. Maksudnya ada anak merasa terganggu akibat ulah temannya. Langkah pertama yang kita lakukan ya, yang pertama menenangkan ya. Kemudian kita mengkondisikan anak tersebut ketika dia menghadapi konflik. Nah, tahapan pertama dari ketiga diskusi yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Yaitu mengkondisikan kesalahan penyebab anak tersebut dan kita merasakan apa yang terjadi dari permasalahan tersebut. Kemudian memvalidasi permasalahan. Nah,
memvalidasi itu apakah anak ini pelanggarannya apa yang dilakukannya itu sudah sesuai atau tidak. Nah dari situ anak itu bisa mengakui bahwa apa yang dia lakukan tidak sesuai. Kalau dia sesuai, dia akan membuat alasan-alasan sendiri. Dari sini kita sebagai guru harus memberikan kata-kata yang bijak bahwa apa yang dilakukannya itu misalnya melanggar, dia jelaskan melanggarnya tapi tanpa menghukum. Nah selanjutnya yaitu menyatakan keyakinannya. Di sini menyatakan keyakinan apa yang telah dia lakukan dan komitmen apa yang dia akan lakukan kemudian setelah kejadian tersebut. Nah, disinilah fungsi kita sebagai guru untuk mewujudkan karakter siswa SMA Negeri 1. Yang pertama adalah mewujudkan siswa yang berkarakter, berpikir kritis, kemudian menguasai teknologi. Dan disimpulkan bahwa guru mempunyai visi yang mendukung visi sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah negeri SMA 1 Palembang dalam mewujudkan murid impian yang diharapkan bersama. Jadi kalau pengen anak itu bagus, maka kita harus punya visi tersendiri, gitu. Visi tersendiri bagaimana memproses anak ini bisa menjadi yang kita harapkan. Contohnya, ketika saya menjadi guru SM kelas 11 sebelumnya, itu selalu saya mentargetkan anak-anak ini diterima di perguruan tinggi walaupun baru kelas 11. Ya. Kemudian 6 kelas itu saya selalu memberikan tantangan visi jurusan apa yang kamu inginkan. Nah tahun yang ini ketika anak itu lulus, alhamdulillah, karena anak itu ingat ucapan saya yang tahun lalu, hampir 250 itu lulus melalui UTBK. Nah itu bukan jasa saya, mungkin jasa ibu bapak juga. Tetapi dengan tindakan kecil kita itu mempengaruhi cara berpikir anak-anak. Jadi kita bukan paling berjasa, tidak. Mungkin ibu bapak-bapak mungkin pernah mengatakan hal itu akan teringat oleh siswa. Siswa itu hanya butuh contoh, bukan disuruh. Contoh dan mengaplikasikan, kemudian selalu ingin diingatkan. Maka itu tindakan kecil kita untuk mewujudkan sekolah yang kita inginkan, terutama bagaimana anak SMA 1 lulus di perguruan tinggi sebanyak mungkin melalui UTBK. Yang mungkin kita impikan bersama-sama adalah mencapai anak ini SMA 1 bisa lulus melalui jalur undangan yang lebih banyak lagi. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan visi misi saya sebagai guru. Mudah-mudahan tidak bertentangan. Kalau misalnya bertentangan, mohon petunjuk dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Bahwa saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andre. Kita kasih aplaus Bapak Ibu kepada Pak Andre. Jadi di modul 1 ini kita akan berbicara tentang paradigma dan visi guru penggerak. Di dalam modul 1 terdiri dari 4 modul. Yang dipaparkan Pak Andre ini terkait dari modul 1.3 dan modul 1.4, mengkaitkan antara visi beliau sebagai seorang calon guru penggerak dengan bagaimana visi itu diciptakan dan direalisasikan dalam aktivitas guru yang positif. Jadi ini visinya Pak Andre selaku calon guru penggerak yang mencoba untuk mendekatkan kepada visi sekolah sehingga menjadi satu bagian kesatuan utuh di lingkungan sekolah kita. Terima kasih kepada Pak Andre. Ada closing statement Pak Andre? Mungkin Anda pendapat dulu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab, satu pertanyaan, dua pertanyaan. Boleh silakan Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosdiana dan Pak Andre. Nah, jadi di sini ada visi sekolah yang sudah diwujudkan melalui
dengan visi sekolah itu bagaimana cara mensinkronkan aksi nyata atau tidak? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengatakan secara langsung, langkah pertama yang saya lakukan pertama adalah konsolidasi atau kita berkonsul untuk karakter karena ini berkarakter tentang karakter, kita konsultasi dengan wakil karakter. Di sana saya diberikan petunjuk, diberikan arahan agar visi saya dengan visi sekolah pertama karakter tidak bertentangan. Jadi yang dilakukan adalah saya disupport untuk melakukan dan membuat beberapa program. Itu langkah untuk biar tidak bertentangan. Yang kedua, karena untuk menguasai teknologi, saya juga berkonsultasi juga dengan bagian wakil sarana. Oke ya. Di sini siswa mungkin membutuhkan pertama misalkan proyektor. Nah, dari proyektor ini tidak lepas dari konsultasi dan dukungan dari pihak sekolah. Jadi perlunya adanya kolaborasi antara pihak sekolah ya dan dukungan dari pihak sekolah tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Tommy, mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan yang lain mungkin ada saran dan pendapat atau kritik, silakan. Ya. Boleh langsung, kayaknya langsung diambil ya, Ya. masih semua rantangnya. Silakan Pak Vincent. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Andri sudah menyampaikan pemahaman yang luar biasa terkait tentang budaya politik yang diterapkan di lingkungan SMA Palembang. Di situ salah satunya menerapkan segitiga restitusi, kemudian ada lagi penggunaan salah satunya membuat kesepakatan kelas, lalu ada lagi penggunaan 5 fungsi kontrol yang saya garisbawahi. Jadi saya ingin bertanya, bukan sih mungkin bisa Pak Andri berbagi dengan kami masalah yang pertama pembuatan kesepakatan kelas. Ini saya pernah melakukan membuat kesepakatan kelas, kan kita ini kan yang kesepakatan itu kan kita minta anak yang membuat kan. Nah, anak yang kita minta membuat biasanya anak-anak ini kan karena kita menginginkan belajar itu menulis kebutuhan anak, kadang anak itu menulisnya semaunya saja. Nah, jadi kita suruh dia nulis atau kita tulis suruh minta dia tulis di stiker, bermacam-macam. Jadi kadang-kadang yang dia tulis itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebenarnya. Tapi memang harus kita akomodir karena itu memang menurut kebutuhan mereka. Nah, jadi kira-kira bagaimana merangkum ya dari apa yang mereka tulis. Kalau kita tulis semuanya dalam kesepakatan, pasti tidak mungkin kemauan anak. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar sebanyak tulisan anak bisa kita rangkum menjadi suatu kesepakatan kelas yang patut kita siswa laksanakan pertama. Kemudian yang kedua masalah posisi kontrol, tadi ada 5 yang sudah disebutkan oleh Pak Andri. Dari 5 itu apakah semuanya harus kita gunakan atau bagian-bagian tertentu? Lalu yang situasi bagaimana yang harus kita gunakan di salah satu 5 dari 5 posisi kontrol. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak Andre, silakan. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa tentang kesepakatan kelas. Kita sebagai guru yang tujuannya kesepakatan kelas itu adalah mencari kebutuhan anak tersebut, apa yang dia inginkan. Nah, dari kebutuhan anak itu ditulis dengan kertas. Benar kata Pak Min tadi bahwa banyak sekali anak itu keinginannya macam-macam gitu. Nah, kita simpulkan mungkin ada yang sama. Dari yang sama itu kita sederhanakan kalimatnya. Misalkan membuang sampah sembarangan, atau siswa tidak mengotori kelas, atau kemudian satunya siswa menjaga kebersihan, maka kita simpulkan bertanggung jawab kebersihan. Jadi kita menyederhanakan kalimat dari
anak tidak boleh telat, maka kita sederhanakan siswa disiplin waktu. Jadi kita mengedarkan kalimat dari beberapa pendapat, kita tulis dulu. Nah, dari yang kita tulis ini sebenarnya ada 30 poin, tapi kita sederhanakan dari kalimat menjadi 9 poin. Kita ada 9 poin. Maka dari 9 poin ini kita tanyakan kembali, kita sepakatkan kembali. Kemudian kita disepakati, maka kita mesahkan sebagai kesepakatan bersama dan diketik. Setelah diketik, kemudian ditempel di dinding kelas, ya. Nah, kemudian tentang segitiga restitusi, apakah yang dipakai yellow? Tidak, Pak. Tidak semuanya kita bisa pakai semua. Kenapa? Karena tergantung permasalahan yang kita hadapi. Tetapi yang benar, kalau yang saya sering lakukan itu menggunakan manajer, kontrol manajer. Yang ini yang diharapkan oleh guru penggerak, ya, sebagai kami guru penggerak itu adalah sistem kontrol manajer. Kenapa? Di situ kita membagi tahapan-tahapannya, ya, menganalisa dulu permasalahannya apa, kemudian membuat anak itu bersimpati, merasa kebenaran apa yang dikatakan oleh gurunya dan seterusnya. Maka dia akan merasa ada cenderungan merasa untuk memperbaiki diri, bukan merasa bersalah. Kenyataannya kita sering melakukan ketika anak salah itu langsung menjudge gitu. Anak telat terus dikatain habis-habisan. Nah, itu tidak tepat. Kenapa? Kita akan mempengaruhi psikologi anak tersebut. Ada juga anak yang dibela kayak teman. Oh, kamu ini baik sekali ya, jangan itu justru akan membuat anak merasa menjadi manja. Jadi kita harus bagaimana mana posisinya. Kalau memang kesalahan itu tidak terlalu fatal, maka kita bersikap seperti teman. Tapi kalau itu kesalahan itu fatal, jangan menggunakan hukuman, tetapi menggunakan kontrol manajer. Contohnya tadi lempar-lemparan buku tadi. Itu kan kalau lempar-lemparan buku kemudian di streamingkan, kalau menggunakan undang-undang itu sangat anggar gitu. Maka kita tidak boleh menjudge langsung, nanti kamu berbicara, enggak. Tapi kita pelan-pelan, gitu ya. Ya. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kekurangannya. Oke, Bu. Oke, terima kasih kepada Pak Andre. Nampaknya tak harus dituntaskan dengan satu CBP karena masih ada sesinya Pak Tommy yang mungkin bisa diulas dari pengalaman dan apa yang menjadi praktik baik budaya positif yang dilakukan oleh Pak Tommy. Bapak ingin memberikan closing statement tentang tema Bapak hari ini. Ya, statement closingnya adalah kita sebagai guru SMA 1, mari kita bersama untuk membangun SMA 1 mewujudkan visi-visi sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Kita tutup materi pertama yang disampaikan oleh Pak Andrianto SPD. Jadi saya selaku moderator akhir kata mengucapkan bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.